Assalamualaikum semuanya. Mari kita bikin dimsum di rumah yuk. Ini aku pengen banget makan dimsum tapi males keluar, jadi akhirnya kita buat dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Ini bahan-bahannya udah aku tulis. Ada daging, tepung, bawang, dan bumbu-bumbu lainnya. Kemudian aku juga pakai udang. Ini udangnya udah aku potong-potong. Ada juga wortel yang udah diparut. Kemudian aku tambahin juga jamur kancing yang udah aku potong-potong kecil dan udah aku tumis. Kemudian udangnya kita masukin aja ke adonan dan diaduk-aduk secara perlahan. Ini aku masak itu santai-santai aja. Jadi memang hari libur, kemudian anak masih tidur. Ya akhirnya kita bikin dimsum aja deh, coba-coba. Ini aku baru pertama kali banget bikin dimsum. Semoga rasanya enak sesuai harapan dan seperti abang-abang yang dijualan di luar itu rasanya. Lanjut kita aduk-aduk lagi semuanya sampai tercampur rata. Lalu aku masukkan juga di sini 2 sendok wortel parut. Di sini opsionalnya boleh dicampur atau enggak, bebas terserah selera masing-masing. Lanjut kita aduk-aduk lagi semua adonannya sampai tercampur rata, tidak ada yang terpisah-pisah bun di sini. Sebenarnya bikin dimsum itu lumayan PR ya, karena banyak persiapan bahan-bahannya. Cuman kalau udah jadi hasil keringat sendiri, hasil masakan sendiri tuh rasanya kayak puas gitu. Nah di sini aku pakai kulit pangsit. Ini aku beli di warung merek MP99. Semoga teksturnya oke ya, kenyal-kenyal dan tidak gampang putus seperti layangan putus. Hai. Aku cek tekstur kulitnya depan belakang, sepertinya ini oke, cocok. Oke lanjut kita memasukkan adonannya ke dalam kulit pangsit. Ini aku pakai sekitar 1 sendok. Kemudian kita gulung-gulung bentuk sesuai bentuk dimsum pada umumnya. Dan setelah udah kita masukin saja ke panci. Ini aku masukkan semuanya adonan ke setiap masing-masing kulit pangsit sampai selesai. Oh ya teman-teman, kalian lebih suka dimsum yang beli di abang-abang atau bikin sendiri? Dan kalau bikin sendiri pernah gak sih kalian gagal di rasa atau teksturnya? Sebenarnya kalau kita nggak mencoba kita nggak akan tahu ya masakan kita tuh berhasil atau enggak, enak atau enggak. Dan setelah selesai itu ada rasa kepuasan sendiri. Oh ternyata aku bisa loh bikin ini. Oh ternyata rasanya nggak kalah loh dengan yang dijual di luar sana. Tapi ngomong-ngomong nih ya, ternyata bikin dimsum ini lumayan membutuhkan proses waktu yang panjang nih bun. Jadi disaranin kalau kita pengen bikin dimsum itu di saat kita ada waktu yang lumayan lagi santai. Jadi oke, udah ngobrolnya, kita lanjut lagi ngebungkusin isian dimsum ini karena ternyata nggak habis-habis nih. Aku padahal bikinnya sedikit, ternyata dapat banyak loh ini. Akhirnya bun selesai juga adonan dimsum, kita udah masukkan ke panci. Lanjut kita masukkan apa ini, topping wortel di atas dimsumnya supaya lebih cantik, lebih berwarna. Akhirnya bun selesai sudah, kita tinggal kukus dimsumnya sampai mateng. Ngukusnya pakai api kecil ke sedang aja ya bun supaya dia matang sempurna. Oh ya, ini aku ada sisa adonan. Aku mau coba-coba bikin pangsit. Sebenarnya tuh sama aja pakai adonan yang tadi dan kulit yang tadi. Cuman kita pakai adonan sedikit aja. Kemudian cara ngebungkusnya kita tutup rapet. Jadi aku coba-coba bikin pangsit ini karena terinspirasi dari iklan-iklan pangsit di luaran sana yang lagi viral yang katanya tuh rasanya enak. Akhirnya aku bikin sendiri pangsit ini dan semoga aja rasanya berhasil, teksturnya oke. Oke, kita masukin aja semua pangsitnya ke dalam panci yang bersih air yang udah mendidih. Kita tunggu sampai dia mateng. Apakah hasilnya akan sempurna? Dan akhirnya hasilnya tuh sebagus ini. Aku gak nyangka ternyata aku bisa loh bikin pangsit. Lanjut kita kasih saus aja ya bun, karena aku gak punya chili oil atau bubuk-bubuk micin yang buat kuah pangsit itu. Aku coba ini pakai saus, enak gak rasanya? Ternyata rasanya seenak itu dan suami coba pun katanya ini enak loh gitu. Lanjut kita cek untuk dimsumnya, kita buka, wow ternyata sudah matang juga. Yeay, akhirnya cemilan kita di hari libur sudah jadi semua.